Perlu diketahui produksi plastik untuk berbagai kebutuhan sudah menjadi isu pembicaraan penting akhir-akhir ini di dunia pengelolaan sampah. Harganya yang murah, gampang ditemukan, dan mudah digunakan membuat kantong plastik telah menjadi bagian dari hidup manusia. Hampir semua kemasan makanan dan pembungkus barang dan makanan menggunakan plastik dan kantong plastik. Belum lagi plastik untuk kebutuhan lain seperti peralatan dan perabotan rumah tangga, mainan anak-anak, alat olahraga, peralatan elektronik maupun medis, dan sebagainya. Fenomena boomingnya sampah plastik telah menjadi momok yang menakutkan di setiap belahan bumi. Tidak saja di negara-negara berkembang seperti Indonesia, akan tetapi juga di negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, dan Jepang. Saat ini penggunaan material plastik di negara-negara Eropa dan Asia mencapai 60 kg per orang dalam hitungan per tahun. Di sisi lain, sampah plastik memerlukan ratusan bahkan ribuan tahun untuk terurai kembali ke bumi. 57% sampah yang ditemukan di pantai berupa sampah plastik. Sebanyak 46.000 sampah plastik mengapung di setiap mil persegi samudera. Bahkan kedalaman sampah plastik di Samudra Pasifik sudah mencapai hampir 100 meter. Bahkan menurut catatan lebih dari 1 juta burung dan 100.000 binatang laut mati. Di Indonesia sendiri, menurut data statistik persampahan domestik Indonesia, jenis sampah plastik menduduki peringkat kedua sebesar 54 juta ton per tahun atau 14% dari total produksi sampah. Dengan demikian, plastik telah mampu menggeser sampah jenis kertas yang tadinya di peringkat kedua menjadi peringkat ketiga dengan jumlah 36 juta ton per tahun atau 9% dari jumlah total produksi sampah. Lantas, dari mengerikannya fenomena akan sampah plastik tersebut, apa sajakah bahaya dari sampah plastik itu? Simak ulasannya berikut ini. 1. Mengacaukan rantai makanan. Bahaya sampah plastik bagi lingkungan adalah dapat mengacaukan rantai makanan. Ukurannya yang besar dan kecil, plastik yang mencemari dapat memengaruhi organisme terkecil di dunia seperti plankton. Ketika organisme ini keracunan karena menelan plastik, hal ini akan menyebabkan masalah bagi hewan yang lebih besar seperti ikan dan lain-lain yang mengkonsumsi organisme-organisme kecil ini. Bahaya sampah plastik bagi lingkungan juga dapat menyebabkan banyak masalah karena bisa mempengaruhi keseluruhan rantai makanan. Akhirnya, bisa berakhir di dalam perut manusia sebagai rantai makanan puncak. 2. Limbah yang beracun. Bahaya sampah plastik bagi lingkungan adalah kandungan racun yang ada di dalamnya. Karena manusia membuat plastik secara artifisial dengan menggunakan bahan kimia beracun. Oleh karena itu, penggunaan dan paparan plastik telah dikaitkan dengan sejumlah masalah kesehatan yang mempengaruhi orang di seluruh dunia. Proses pembuatan, penyimpanan, pembuangan, dan keberadaan plastik bisa sangat berbahaya bagi makhluk hidup. 3. Mikroplastik masuk tubuh. Para ilmuwan telah menemukan mikroplastik di 114 spesies laut, dan sekitar sepertiganya berakhir di piring manusia. Kemudian BPA yang ada di banyak benda plastik yang bersentuhan langsung dengan makanan, metabolisme di organ hati yang akhirnya membentuk bisphenol A. Bahaya sampah plastik bagi kesehatan adalah mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia. WHO menerbitkan penelitian yang mengejutkan pada tahun 2018, di mana mereka mengungkapkan keberadaan sampah plastik dalam 90% air kemasan, yang tesnya menunjukkan hanya 17 yang bebas dari plastik dari 259 sampel. Mikroplastik yang terkandung dalam air bisa masuk ke dalam organ tubuh ikan. Inilah penyebab bahaya sampah plastik bagi kesehatan. Sehingga, hewan tersebut tidak akan bertahan hidup lama dan berbahaya jika dikonsumsi manusia. 4. Mengganggu sistem pernapasan. Bahaya sampah plastik bagi kesehatan adalah bisa mengganggu sistem pernapasan makhluk hidup. Mikroplastik yang kena panas matahari atau terbakar berbahaya bagi pernapasan. Kalau sampah plastik dibakar bisa menghasilkan zat karbon monoksida. Bahaya sampah plastik bagi kesehatan ini beresiko untuk kesehatan dan dapat memicu kanker. Walau belum ada penelitian tentang ambang batas kandungan mikroplastik yang berbahaya bagi makhluk hidup, masyarakat dihimbau tetap mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.